Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan bahas ringkas mengenai protokol HTTP2 pada ActixWeb. Kita tahu kalau protokol HTTP2 ini memberikan beberapa peningkatan dari sisi performa dan efisiensi terhadap request dan respon data. Nah, si ActixWeb ini tuh dia akan secara otomatis mengupgrade HTTP1 ke HTTP2 protokol hanya jika klien dan servernya mendukung gitu. Jadi, ActixWeb ini tuh ketika ada request masuk, dia bakal langsung ngecek apakah si klien mendukung HTTP2 dan misalkan ternyata mendukung itu dan juga aplikasi kita sudah kita konfigurasikan juga untuk mendukung HTTP2, maka secara otomatis ActixWeb bakal langsung mengupgrade connection yang sedang terjadi dalam aplikasi menggunakan protokol HTTP2 begitu. Mungkin langsung aja kita ke contoh ya. Pertama kita pakai yang basic dulu, yang sederhana. Ini kita pakai use dulu, use Actix. Di sini kita butuh beberapa seperti biasa. Itemnya itu ada web dulu, kemudian ada app, ada HTTP request, juga HTTP server, dan responders misalnya. Kemudian kita buat handler async fn index begini. Oke, impl responder. Kemudian kita di sini ambil request dengan HTTP request tipenya, kemudian untuk bodinya kita pakai print line. Kita mau melihat ininya antar responsnya begitu di terminal. Ini kita pakai placeholder untuk ngedebug request head, kita ambil head. Kemudian kita langsung kasih mungkin hello world mungkin ya begini. Oke. Kemudian di sini tinggal kita tambah ActixWeb main. Lalu di sini kita ubah jadi async fn main dengan returnnya itu std io result. Ya, seperti ini. Kemudian untuk di sini tinggal kita buat HTTP servernya. HTTP server ya ini new. Nah, ini dia. Kemudian kita buat factory-nya, factory di sini kita pakai route aja langsung. Di sini kita mau kasih ya ini slash, kemudian kita ambil web get to index ya ini. Kemudian tinggal kita chaining dengan bind 127 001 sini 80 begini. Kemudian tinggal kita run dan kita await. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini contoh yang sangat sederhana dan saya yakin juga teman-teman sudah bisa mengerti flow-nya. Kita di sini tambahkan print line. Oke, print line makro ini di handler untuk melihat jenis protokolnya nanti. Nah, untuk testingnya sendiri kita bisa gunakan curl ya. Kita pakai curl misalnya. Di sini kita jalankan curl http localhost begitu. 80. Saya enter. Oh ya, sorry, ini belum di running. Cargo watch. Oke, ini kemudian saya split. Barulah kita jalankan curl http localhost. Ini http localhost 80. Ya, di sini mungkin nah ini dia. Di sini tampak hasil mungkin kita jadikan prettier aja mungkin ya. Di sini oke, tunggu dia restart sebentar. Saya coba lagi. Oh, sorry di sini. Nah, seperti ini. Ini udah jadi prettier. Oke, di sini kita lihat kalau ternyata protokolnya masih menggunakan HTTP1 ya. Di sini kan kelihatan nih. Nah, terus kalau kita mau gunakan protokol HTTP2 begitu, kita perlu ataupun harus menerapkan TLS atau Transport Layer Security di aplikasinya, begitu kan? Nah, untuk menerapkan HTTPS ini butuh sertifikat, iya kan? Kita butuh sertifikat, mungkin kita langsung pakai yang self sign aja. Nah, untuk generate itu cukup mudah. Kita di sini, ini saya clear, jalankan perintahnya itu atau komennya untuk generate sertifikatnya itu dengan open SSL, kemudian reg, kemudian x509. Ini optionnya yang saya gunakan ya. Ini bebas kok, teman-teman menyesuaikan aja nggak apa-apa. Atau mau mengikuti juga nggak masalah.
Oke, kemudian kalau nggak salah apa key out ya, key out. Kemudian kita butuh key.pem, lalu juga kita ambil outnya itu cert pem begini, kemudian days-nya mungkin kita kasih 1 tahun, oke, 365, terus shy-nya 256, dan juga di sini kita kasih subjeknya begini, slash c besar sama dengan id slash st sama dengan dki misalnya, kemudian slash l, kemudian di sini Jakarta begitu, lalu sini o sama dengan ras length begini ya, kemudian juga ou organization di sini, lalu slash lagi cn sama dengan localhost begini, enter. Nah, dia akan jalan prosesnya, kita tunggu sesaat. Kemudian ini saya masukkan phrase-nya mungkin apa ya, 1 2 3 4 lah begitu. Oke, nah seperti ini. File ini saya tempatkan di ini ya, root directory ya. Jadi di sini kelihatan hasilnya. Di sini ada cert dan key pem, sertifikat pem dan key pem. Nah, dua file ini saya simpan di root directory. Kemudian kita langsung modifikasi aplikasinya untuk menggunakan sertifikatnya, dan juga kita perlu ya mengaktifkan fitur SSL yang mau kita gunakan, yaitu Open SSL. Jadi kita bisa install dengan cara di sini cargo add begitu, kemudian Actix web, web, kemudian kita tambahkan features, lalu Open SSL begini. Oke, ini saya enter. Kemudian kita juga butuh satu lagi, yaitu si create Open SSL-nya sendiri, berarti cargo add Open SSL, dan untuk fiturnya kita pakai yang terkini itu versi 1.1.1.1 kalau nggak salah. Ya, 1.1. Oke, di sini bisa teman-teman lihat juga di cargo toml ya. Ini akan tampak seperti ini modelnya untuk dependensi yang akan kita gunakan. Oke, kemudian tinggal kita modif aplikasinya. Ini saya close dulu. Untuk modif aplikasi yang pertama, di bagian paling atas, kita tambahkan si OpenSSL-nya. Use OpenSSL, kemudian SSL, kemudian di sini kita butuh beberapa item, diantaranya SSL acceptor, juga SSL file type, dan yang terakhir SSL method. Oke, seperti ini. Untuk handler, itu tidak ada yang diubah, tetapi di main function ada yang kita rubah sedikit. Di sini kita buat misal pakai builder begitu, variabelnya mutable builder begini, kemudian dia SSL acceptor, kemudian Mozilla intermediate ya, intermediate-nya, terus untuk metodenya SSL method tadi, kemudian kita ambil TLS. Oke, lalu kita unwrap di sini, unwrap. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita jalankan buildernya dengan perintah builder, kita chaining dengan set private key file. Oke, kemudian di sini kita ambil key.pem tadi, kemudian file type-nya adalah di sini SSL file type, di sini pem begini. Oke, tinggal kita unwrap juga di sini. Baik, kemudian si buildernya lagi kita chaining dengan set certificate chain file di sini, kemudian kita ambil cert.pem begini. Oke, kemudian tinggal kita unwrap. Nah, seperti ini. Oke, jadi proses buildernya cukup sampai di sini. Kemudian untuk si HTTP servernya ini, untuk app buildernya kita nggak lagi pakai bind, tapi tentunya pakai bind Open SSL, ya kan? Kemudian tinggal kita tambahkan di sini buildernya seperti ini. Oke, nah di contoh ini sebenarnya sudah pernah kita buat ya sebelumnya. Untuk detail penjelasannya bisa teman-teman cek langsung di video yang judulnya HTTP server di tutorial nomor 4 ya, di tutorial nomor 4, atau melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi aja langsung. Oke, baik, sekarang tinggal kita lakukan testing. Kita akan masih menggunakan curl, tapi kita tambahkan opsi pendukung biar bisa mengakses dengan protokol HTTP 2. Jadi di sini aplikasinya tetap running ya, karena saya pakai watch tadi. Di sini key ini ada semacam oh ini error yang tadi ya, error yang tadi, nggak apa-apa. Baik, kemudian
Di sini tinggal kita running curl, oh iya bener, curl. Kemudian di sini opsinya ca cert, oke, kemudian cert.pem begini. Kemudian saya kasih spasi terus backslash, saya enter biar nggak kepanjangan. Jadi ini semacam kalau di terminal tuh semacam apa ya, indentation mungkin ya bahasanya atau apalah gitu. Pokoknya biar nggak kepanjangan saya kasih backslash begitu. Kemudian dari bawah sini saya tinggal lanjutkan perintahnya slash slash location. Kalau teman-teman mau langsung satu baris panjang juga gitu juga bisa ya. Ini hanya biar gampang aja dilihat. Kemudian location terus silent begini. Kemudian saya kasih backslash lagi. Di sini barulah si HTTPS, oke, localhost begitu 8080. Saya enter. Nah, di sini sebentar. Sorry, ini coba saya running ulang. Sepertinya ada. Oh ya, ini harus di restart dulu untuk aplikasinya karena kan kita tadi menerapkan phrase-nya, jadinya dia error yang di atas ini. Oke, baik-baik. Kemudian ini saya masukin password-nya. Nah, sekarang barulah aplikasi ini bisa running. Ini saya clear, saya coba running kembali. Oke, nah di sini sudah muncul hasilnya hello world. Kemudian untuk responsnya di sini akan tampak ya sekarang kita benar sudah menggunakan protokol HTTP 2. Jadi inilah contoh singkat mengenai protokol HTTP 2 pada Actix Web yang mungkin akan teman-teman perlukan ya, perlu untuk gunakan di aplikasi teman-teman nantinya. Untuk konfigurasi spesifik lainnya mengenai protokol HTTP 2 ini, teman-teman bisa langsung cek di dokumentasi CRED terkait ya, itu adalah si OpenSSL. Selain OpenSSL, kalau nggak salah kita juga bisa menggunakan yang lain ya, kayak RustTLS kalau saya nggak salah ingat. Nanti teman-teman bisa cek sendiri untuk penerapannya. Oke, demikian dulu untuk video hari ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.